Kenapa saya sungkan merendahkan Gibran? Saya tidak mengerti kenapa banyak pengamat politik senior merendahkan Gibran ini. Sifat sang raja. Saya tidak pernah mengatakan Jokowi adalah raja, tapi saya lebih senang mengatakan Jokowi dengan memiliki sifat sang raja. Karena Jokowi bukan keturunan raja, beliau hanya tukang kayu biasa, tetapi memiliki intuisi luar biasa. Jokowi tidak memiliki IQ setinggi B.J. Habibie, dilihat dari segi manapun, Jokowi layaknya manusia biasa pada umumnya. Kenapa Jokowi bisa sesuperpower sekarang? Itu yang selalu saya tanyakan. Harus saya katakan, pada awal jabatan presiden, Jokowi adalah presiden yang paling banyak dicemooh oleh rakyatnya sendiri. Sering dijadikan meme, dianggap boneka, longa-plongo, disebut cebong, kurus, kafir, Firaun, dan lain-lain. Tapi beliau mampu membalikkan segalanya. Di akhir kepemimpinannya, banyak pembenci yang bertanya-tanya, kenapa dia menjadi overpower. Bahkan para pemimpin dunia mengakui kehebatannya. 81,5% puas dengan kinerja Jokowi. Nah, hal inilah yang selalu saya sampaikan dengan sifat sang raja. Sempat beredar berita kalau Jokowi keturunan raja, tapi berita tersebut hoaks. Salah satu kemampuan Jokowi yang harus kita akui adalah kemampuan membeli hati orang lain. Bagaimana cara membuat hati orang lain percaya pada raja, itu hal dasar yang terdengar biasa, namun sebenarnya luar biasa. Mengendalikan orang yang jauh lebih hebat darinya. Menjadikannya pion dalam setiap langkah permainan caturnya. Ada banyak contoh seorang pemimpin jatuh, akibat gagal membuat anak buahnya percaya dengan kepemimpinannya. Salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang raja adalah keberanian dan tidak memiliki rasa takut dalam setiap langkah tindakannya. Kita tahu sendiri bagaimana keberanian Jokowi melawan para musuhnya. Mau dari dalam atau luar. Bagaimana Jokowi mengambil alih saham Freeport, digugat oleh WTO, memindahkan ibu kota, infrastruktur pembangunan, kereta cepat, melawan partai PDI Perjuangan, memecat menteri yang tidak berguna, dan lainnya. Siapapun yang menghalanginya akan dihabisi olehnya. Yang terakhir, sifat yang harus dimiliki oleh seorang raja adalah ahli siasat atau intuisi. Bagaimana cara seorang pemimpin mengatasi masalah dengan cepat, mampu memprediksi masa depan, melihat dan merasakan ancaman, membaca karakter seseorang. Itu adalah sifat wajib yang harus dimiliki oleh seorang raja. Dan saya lihat sifat itu ada di dalam diri Jokowi. Orang lain menyebutnya dengan intuisi, tapi saya lebih senang menyebutnya dengan insting hewan liar. Nah, dari semua sifat sang raja yang dimiliki oleh Jokowi, ternyata diturunkan juga oleh anaknya yaitu Gibran. Orang yang pertama yang bisa merasakan sifat sang raja Gibran bukan saya, melainkan Prabowo. Bagaimanapun Prabowo adalah sosok senior, dan saksi bisu perubahan Indonesia. Prabowo mengenal semua presiden yang ada di Indonesia. Di era Soekarno Prabowo masih menjadi prajurit bawah. Di era Soeharto, menjadi menantu presiden. Di era B.J. Habibie Prabowo mengidolakan Habibie. Di era Gus Dur beliau prajurit tukang pijitnya Gus Dur. Sahabatnya SBY dari militer, dan sahabat politik Jokowi sampai saat ini. Salah satu kemampuan Prabowo yang dia tidak sadari adalah bisa melihat potensi seseorang. Sebagai contoh, kebanyakan anak didik politiknya selalu menjadi saingannya di masa depan. Emang plot twist. Begitulah Prabowo. Orang yang dibesarkan olehnya selalu membunuh dirinya. Prabowo terlalu naif, Prabowo terlalu ikhlas, ya begitulah Prabowo. Akurasi ramalan Gus Dur tidak pernah salah. Berbeda dengan Jokowi. Jokowi tidak seikhlas Prabowo, itulah alasannya Jokowi membuang Anies karena Jokowi sadar kalau tidak dibuang Anies bisa menjadi senjata makan tuan. Prabowo tidak mungkin salah dengan bakatnya, melihat potensi orang lain. Alasan Prabowo menjadikan Gibran sebagai wakilnya bukan semata-mata mencari suara saja. Tapi Gibran punya kapasitas untuk menjadi seorang pemimpin. Sifat sang raja Jokowi juga ada di dalam diri Gibran. Makanya Prabowo bersikeras menginginkan Gibran, padahal ada cawapres yang lebih baik dari Gibran seperti Yusril, atau Erick Thohir. Dijadikannya Gibran sebagai cawapres bagaikan pisau bermata dua. Prabowo sudah tahu hal itu. Bukan Gibran yang melanggar undang-undang, tapi undang-undanglah yang melanggar Gibran. Simpelnya hak-hak anak muda dihalangi oleh undang-undang. Kenapa harus menunggu usia 40 tahun? Kalau usia 35 tahun saja sudah punya kompetensi menjadi seorang pemimpin.
Apakah yang tua lebih baik dari anak muda? Apakah dengan umur tua ada jaminan memajukan negara? Apakah dengan lebih tua menjadi tidak korupsi? Tidak juga kan, toh 99% koruptor usianya di atas 40 tahun. Sesimpel itu alasan Gibran lolos MK, ya memang tugas MK begitu. Tidak usah saya bahas utak etik, pasal berapa, ayat berapa, toh orang yang mempermasalahkan otak etik hanyalah korban manipulasi politik. Gibran menjadi angin segar politik, terutama anak muda. Saya sangat muak dengan politik kuno. Setidaknya dengan adanya Gibran, politik menjadi lebih happy, enjoy, adem, tidak mempolitisasi agama, tidak menjelekkan lawan, lebih kreatif, lebih modern, dan tidak ada ujaran kebencian. Gibran adalah awal yang baik untuk menghapus politik kuno zaman Amin Rais. Dibanding Kaesang, yang lebih mirip Jokowi adalah Gibran, entah dari gaya bahasanya, pelongo-pelongo, gestur tubuh, manuver, perkembangan, semua ada pada Gibran. Gibran akan menjadi the next Jokowi, tapi versi upgrade-nya. Gibran memang anak ingusan, tapi perkembangan Gibran itu bisa dikatakan sangat cepat. Terbukti cara dia mengcounter debat Cawapres 1 vs 2, berbisnis, memimpin Solo, ketegasan, keberanian, tanggung jawab, memberikan kepercayaan terhadap publik, itu bukan hal yang mudah. Tapi, Gibran mampu menjawab tantangannya. Gibran diterjunkan ke medan perang, untuk penyempurnaan. Sebenarnya Gibran hanya butuh sedikit polesan dari para politisi seniornya untuk generasi emas berikutnya. Mungkin Prabowo ingin Gibran menjadi penerusnya memimpin Gerindra. Prabowo tidak ingin sifat sang raja hilang begitu saja. Terserah pengamat politik lain ingin berpendapat apa. Karena cara berpikir dan sudut pandang dan usia menimbulkan cara berpikir kritis yang berbeda. Saya menghormati pendapat Anda dan tidak perlu memperdebatkannya. Rahayu Sagung Dumadi.